Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para asatidz, para ulama, para alim ulama, Pak Camat, Pak Lurah. Ini pulau lebih sepindah ini mendengarkan orasinya Mas Bedi. Selama ini ya ngomong ngerti wae, tapi belum pernah ngobrol dengan bakal kelangan. Soalnya beliau ikut lelang jabatan dan tinggal nunggu digedok sama wali kota ini dengan kelangan taman. Karena ini satu ngomong. Nah, tinggal gantinya mungkin sinten. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga gantinya lebih baik. Ya, dan Mas Bedi bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Gua diamanai sama Pak Bambang untuk menyampaikan tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana dalam Islam nih, kalau digabungkan dengan ilmu teknik dan lingkungan khususnya, terus MT Pulau Teknik Lingkungan dari Universitas Indonesia. Nah, itu ada 3, yaitu sebelum bencana, saat bencana, sama setelah bencana. Dan ini materi saya susun dengan kolaborasi antara ulama sama umaro. Makanya tadi saya untuk kaget, Banjarsari kampung santri. Wah, bagus loh TS itu. Dan tadi dimotivasi untuk setiap RW ada kajian, itu juga bagus. Nah, selama ini saya muternya masjid Mas ya. Masjid Istiqlal, Masjid Taqwa Sumber, Masjid Muklis, Banyuanyar, terus Masjid Babul Ilmi dan Gebang, terus di PES gitu. Dan alhamdulillah mulai tadi sudah diperkenalkan, saya sudah di balai kota, itu di Badan Riset Inovasi Daerah. Jadi kalau pagi itu melakukan pengkajian, kalau malam melakukan pengajian. Jadi OPD ini kita surati untuk mengusulkan kajian yang nanti digunakan untuk landasan kebijakan. Dan tahun ini sebenarnya sudah masuk 56 kajian. Nah, itu yang handle semuanya saya. Nanti ada timnya, cuman koordinatornya saya. Ini salah gitu. Ngoten kok. Bu kabarnya rada galak. Kemarin ada kajian dari KB itu tak gawe ke dhewe Mas, 300 halaman. Wah, Senin. Wah, men 100 wae. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke materinya, yaitu pra bencana. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk bersiap-siap. Al-Anfal ayat 60, wa'idu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khail. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Sehingga ketika dikontekskan dalam bencana, maka ulama punya peran, yaitu menanamkan akidah bahwasanya mengikhtiari sebelum terjadinya bencana itu adalah hal yang baik. Nah, berarti tidak kemudian siap-siap bencana berarti melawan takdir, boten. Justru istilahnya sedia payung sebelum hujan. Dan memberikan pemahaman bahwasanya mitigasi yang kurang baik itu menunjukkan kekurang tawakalan kita. Makanya dulu ada sahabat itu bawa unta, kemudian bertanya sama Nabi, ya Rasul, tawakal itu ini saya ikat atau saya dekek aja? Kata Nabi, talenono agak tawakal. Nah, maka sebelum bencana harusnya kita dengan para ustaz, para ulama dorong umat untuk mempersiapkan payung-payung itu. Nah, baru kemudian para umaroknya, para pemimpinnya, kepala-kepala dinasnya melalui PD-nya menyusun peta rawan bencana Kota Surakarta sesuai dengan tingkat kerawanannya.
Dilalah dari 56 itu tidak ada peta rawan bencana. Ada nih peta rawan pelanggaran perda. Sing ngajokke Satpol PP. Enten niku malah. Jadi kita sing ngajokke BPBD. Jadi dari 35 OPD itu yang mengajukan itu cuma 15 atau 18. Dilalah wilayah Kecamatan Banjarsari juga ngajukan. Berarti memang benar kata beliau tadi. Karena sudah disetting kampung santri jadi tidak ada masalah. Karena mengajukan kajian ini berarti kan bermasalah. Amin. Nah, kemudian menyiapkan infrastruktur untuk menyongsong bencana itu. Ya, siap-siap, benar-benar harus siap-siap. Nah, kemudian yang kedua, Allah sebutkan bahwasanya ada larangan kita merusak alam. Dan terus tidak cuma dilarang mabuk, dilarang berzina, berjudi, bernipu, termasuk merusak alam itu tidak boleh. Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha." Kata Allah, "Kowe sakai bumi apik, aja mbok rusak." Nah, merusaknya seperti apa? Nah, macam-macam konteksnya. Kalau merusak fisik yang buang sampah sembarangan. Kadang ngapunten. Kita itu sok naik motor gitu kan, nggak gelem iuran sampah, akhirnya sampah udah diwadahi, nyari kali atau jembatan itu diucapin. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Dosa itu Pak. Dan tugas ulama menjelaskan kalau itu dosa. Niku yang fisik yang kelihatan. Termasuk yang kita saksikan hari ini kan bagaimana hutan digunduli akhirnya semuanya kena. Tadi sudah disebutkan sama Pak Camat nih, bahwasanya ketika Allah turunkan bencana itu tidak milih-milih, orang baik kena, orang nggak baik itu kena. Nah, kemudian ayat ini juga bisa dipahami bahwasanya non fisik itu apa? Kemaksiatan. Nah, sehingga nanti tugas para ulama yaitu menyampaikan rusaknya atau bencana itu muncul karena kerusakan fisik yang dilakukan oleh manusia atau kerusakan non fisik yang dilakukan oleh manusia, sehingga dia diajak bertobat. Makanya dalam Takwa Sumber kita bahas tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, sehingga harapannya orang-orangnya menjauhi dosa-dosa besar. Nah, kata Mas Wali, PR-nya yang paling berat itu distabilkan. Yang mana ini rampung-rampung gitu. Jadi kata Mas Walinya waktu rakor tentang pengentasan kemiskinan, nek tak kirim Pol PP kok tak malah komplek dulu. Akhirnya saya tak kirim bujuku, tapi tak kon urusan PKK. PKK kan izin, mbak-mbak ini kan izin ngatur, bukan mangkat. Makanya itu PR Mas Beni sebelum jadi kepala OPD. Bagaimana caranya mengembalikan RRI itu sebagai radio Republik Indonesia, bukan radio rawan iman. Itu kerusakan non fisik loh. Sampai Nabi itu mengatakan dia kapan meneh loh ini dari camat ini. Jadi sampai Nabi itu mengatakan idza doharul zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu fi adabillah. Kalau suatu kampung atau suatu negeri itu sudah nyata zina dan riba, etok motor, bahkan tidak hilang, ada nyata, tidak delik loh ya, nyata-nyata ada, tidak delik, tidak ngumpet gitu. Maka sesungguhnya kalian sendiri yang ngundang atau Allah. Makanya kalau kita memetakan rawan bencananya Solo itu jane nggih mubazir jane. Tapi dengan adanya itu, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar yang konkret, takutnya nanti muncul likuifaksi. Likuifaksi nggak bisa terdeteksi, tiba-tiba lemahnya empuk, bles gitu. Makanya jenengan ya, Bapak Ibu haji hajah gitu. Nek medal niku ampun lewat gang niku, muter sing rada adoh. Kuwatire mengke panjenengan lewat likuifaksi. Ngoten nggih. Atau nek lewat situ mang ta'awud sing kathah, kuwatire minggu udah. Lho kula niku nek Senin, Selasa, Rebo Mas, ngisi pengajian dari Muki, matanya Muki ke Diulingan. Iku yo kadang iseng-iseng tak survei gitu. Jenenge pegawai balai kota ya survei gitu kan. Nek dhewe kok bose iso laporan gitu kan. Tak survei. Mun kan enek portal itu cilik-cilik kae to. Begitu itu saya ngerem alon. Nah, itu saya sing ngenteni. Monggo Mas, tawari padahal aku gak wis ngene iki. Coba nek jenengan lewat mriku boten ngangge baju takwa, baju koko, wong nganggo baju koko aja ditawari kok. Makanya saya setuju itu PR kita semua nih, PR kita semua. Jadi,
Artinya yang bisa ada di mimbar-mimbar masjid disuarakan, terus panjenengan yang sebagai umarok ya monggo dengan langkah-langkahnya kita bereskan. Dan itu insya Allah jadi amal jariah yang sangat besar. Makanya di mana-mana saya sering contohkan ngapunten di Bu Risma di Surabaya. Bagaimana beliau bisa menutup itu yang namanya doli, prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Padahal partainya Bu Risma apa? Pak Bu? Pak, partainya Bu Risma apa Bu? Pak PDI. Masa kita yang partai Islam kalah dengan itu. Dan keprihatinan beliau cukup masuk akal. Bagaimana ketika orang itu ada di dalam kemaksiatan dan dia ketika diminta untuk keluar semaur, aku sing haram gak cukup memenang bukan boleh sing halal, maka berlaku firman Allah di dalam hadis qudsi, ana idza dzoni abdi bi, aku ki sesuai perasaan kamu. Nek kowe memperasangkai uripmu saka sing haram, ya sak jeke haram. Akhirnya dari yang muda yang tarifnya ratusan ribu, kok ngerti Mas? Mula boten nate nawar. Mong yo golek info gitu. Nah, dari mulai yang ratusan ribu makin tua sampai 2.000, 3.000, 5.000. Dan itu Bu Risma sebagai seorang ibu, dia prihatin. Soalnya apa nek sudah 5.000 ke bawah yang ke situ niku sinten? Cah SD kelas 6, cah SMP. Dan itu angka segitu itu udah kayak toilet umum. Makanya ndak pengen generasinya itu rusak, akhirnya kemudian piye carane mbuh sapa musuhe pokoknya tutup gitu. Soal itu mungkin semebarkan putih-putih pikir keri gitu. Dan itu di mana-mana saya ceritakan, bukan untuk jenengan yang milih partai itu buat, tetapi lebih kepada kalau memang itu baik kita adil untuk mengapresiasi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kembali ke tema lagi, maka kerusakan fisik dan non fisik itu perlu diidentifikasi, perlu dipetakan. Nah, insya Allah kerusakan fisik kalau di Solo tidak ada, hampir tidak ada. Mama ada yang paling nopolah gitu, kecil-kecil, tapi yang non fisik ini masih PR. Dan itu yang paling saya takut, takut saya itu paling takut itu. Nanti tiba-tiba mak blus itu, tidak ada yang bisa nahan. Kalau sudah judulnya bencana, tidak ada superhero manapun yang bisa menghentikan, tidak ada. Dan itu tadi kayak kata Pak Camat, kena semuanya. Apa sih jenengan ajeng derek ke putrane ten stasiun malah ten niku blus gitu kan. Payah nih. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian kita punya kewajiban untuk ikhtiar sebelum musibah itu terjadi. Ihris alamayan fauka kata Nabi. Bersungguh-sungguhlah atas hal yang bermanfaat buatmu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Sehingga kalau dalam konteks bencana, maka ulama perlu menegaskan bahwa mitigasi itu sunatullah. Mempersiapkan itu harus. Tinggal nanti konteksnya pripun. Nah, di IPHI itu beberapa IPHI sampun ikut ngisi IPHI Banyuanyar, lajeng IPHI pusat nggih. Saya cetok etok-etoke ngustad Mas ning pondok IPHI pusat. Ngajar tahfidz tafsir. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ngajar di situ. Ini bukan pas jam kantor, jam 12 sampai jam 1. Jadi aku melipir ke situ. Cuman enten cumane. Engko nek di WA bojoku, kancane aku madang ngono. Tak preki santri. Soalnya aku dia bojoku. Nah, jadi saya udah deal sama Pak Dono. Pak Dono mau ngomong Mboten rawuh. Pak, ngoten. Pundi? Mboten Jawi. Pak Haji Dono. Pokoknya saya misinya enggak pakai kurikulum standar. Jadi nanti yang kelas 1 itu juz 29, kelas 2 Al-Baqarah, kelas 3 itu Al-Imran. Nah, nanti yang hari Kamis itu semua kelas gabung gitu kan. Tapi akhirnya ya karena tadi keseringan dijak mangan bojoku, akhirnya terbolos saya. Dan gak ada ujiannya, jadi benar-benar majelis ilmu saja. Jadi kita sampaikan ayatnya, tafsirnya pakai tafsir Ibnu Katsir di pondok IPHI pusat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah dengan itu IPHI Solo itu luar biasa. Hidup rukunnya, kekompakannya, dan sama Pak Haji Zainal itu ngobrol disampaikan
Kita itu punya tim relawan ini, senajan tua-tua itu tetap mangkat mas. Alhamdulillah Pak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menarik, sebenarnya sebelum musibah besar itu datang, kita itu sudah dikasih sinyal. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan mana zalab balaan illa bidan bin. Tidaklah musibah itu turun kecuali dengan dosa, wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat. Sehingga ketika kemudian sudah mulai ada sinyal-sinyal, kok angin itu kenceng banget gitu kan, jane nek opo, kedae ini ku menggalih, tak derenge bener-bener angin lesus sing teko gitu kan. Karena kalau udah judulnya lesus, dengan lihat yang kemarin di Sumatera itu kan ada orang ya kula nek kelingan itu terus mikir bahwa dhewe apa yo piye istilah. Jadi dia itu dari mulai TKI ngumpul ke beli tanah, masang pondasi sampai rumahnya apik, ditinggal bertahun-tahun untuk nyari duit buat bangun rumah itu tiba-tiba mau kesentor banyu hilang sampai tekan pondasi ini, termasuk sak lemah ini itu keangkat itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya semua itu sudah ada sinyalnya. Sedikit-sedikit, makanya tadi dibacakan sama koreknya, wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Jadi dicobanya sedikit-sedikit. Ada rasa takut sedikit, ada rasa tapar sedikit gitu kan. Ada rasa kurang dari harta sedikit gitu kan. Nah, harapannya jangan sampai justru dikasih bencana yang besar. Makanya tugas panjenengan semua sebagai agen-agen kebaikan, yaitu menjadikan doa-doa panjenengan untuk kota Surakarta. Dan saya niku nek Jumatan nih kok, nek boten dados khotib niku ngantuk. Akhirnya dadi khotib. Tapi kadang nek pas boten khotib niku kula gatek di banyak tempat itu hampir jarang atau sedikit khotib-khotib Jumat itu yang mendoakan kotanya, mendoakan pemimpinnya. Rata-rata ya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'ibun wal amat, terus doa untuk orang tua, terus habis itu doa untuk misal masuk surga, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jarang yang kemudian Allahumma aslih ulata umurina, ya Allah perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, kemudian wa amin baladina, dan berikanlah keamanan buat negeri-negeri kami. Jarang. Makanya panjenengan sebagai orang-orang yang terpilih, dengan itu orang-orang terpilih lho Pak Bu, dengan perjuangan jenengan sampai jenengan menyelesaikan rukun Islam itu kan. Mulai ngantri malah kok mangkat gitu. Mulai kadang isin nanti kalau berjualan di sini, gue isi ngaji ini ngarepe haji nurung makan kaji, dongakno atau berubah kaji gitu. Gue berubah kaji lalu tamat Banjarsari. Gitu. Kedol murah ya Mas. Mas Beni seneng murah, saya betul juga murah loh Mas. Aku juga murah, jadi rumah saya 3 lantai, lantai ketiga itu kandang murah Mas. 36 pasang Mas. Atau akeh aku murah nih gitu ya. Oh sama ya, oh siap. 36 pasang. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih. Maka kalau kita melihat Solo tadi sudah saya singgung, resikonya itu banjir, pemukiman padat yang berpotensi kebakaran, kemudian perubahan iklim perkotaan, panas kayak sebelum sekarang hujan kan panas, akhirnya Pak Polisi mengeluarkan mobilnya itu disemprotin sama Triadi ini untuk mengurangi. Maka ya walaupun itu yang nampak koyo-koyo orang mungkin yang terjadi di Sumatera terjadi di sini, tapi ya Allah Maha mungkin. Sampai Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Mulk, "Aamintum man fis samai ayyakhshifa bikumul ardo fa idza hiya tamur." Apa kamu merasa aman dari Allah yang ada di langit sana membenamkan kamu ke dalam bumi? Nah, tadi yang saya sebut likuofaksi ya. Dan itu qadarullah inilah di Indonesia sudah terjadi. Di suatu kampung yang 24 jam judi tiba-tiba hilang. Belum lagi kados dusun Legateng yang ada di Dieng. Nah, itu 2 bukit ngoten niku sijine tugel wonten longsor ke bawah ngumbul. Nah, dan itu mudah Pak buat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya kita masuk ke mitigasi saat terjadi bencana. Mitigasi saat terjadi bencana yaitu kita kuatkan keimanan kita dan solidaritas kita kepada kaum muslimin. Kita sampaikan kalau bencana itu memang cobaan dari Allah, ya.
kemudian kita minta mereka untuk bersabar. Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 155-167 yang tadi dibacakan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin ila akhir ayat. Nah, kemudian di sini peran ulamanya apa? Menenangkan umat dengan tauhid, dijelaskan. Nanti ada orang niku gunung kelut bledos dier gitu kan. Terus dia mencoba untuk menjelaskan niki kesirikan niki lho coba lakoni, malah dilaporke polisi, cekal polisi. Enten dulu. Artinya kayak kasus ngapunten niku napa gunung slamet gitu kan. Uji gitu kan. Nah, itu ya walaupun nganggo la ilaha illallah Allahu akbar, tapi yang dimaksud bukan Allah. Yang dimaksud adalah sesuatu yang dianggap bisa mengamankan tempat itu. Akhirnya ya tidak aman karena semua bentuk keamanan datang dari Allah. Makanya PR spesialnya buat panjenengan di kampung-kampung jenengan, kalau ada perapatan kok disajeni, itu tugas jenengan masih besar gitu loh. Saestu sampai jangankan Banjarsari, rugi niku gudange Ustaz, gudange kiai. Niku enten dalan ambrol, Pak. Blus gitu. Kula gatekke sik gitu. Kok ora didandan-dandani. Niku kedisian wong kaya kembang. Toko. Padahal jane ya tinggal golek semen tapi pilih kok kayak kembang. Padahal kita setiap hari 17 kali menyatakan iya karena butuh, iya karena sa'in, iya karena butuh, ya Allah aku sholat hanya nunduk kepada Engkau. Pun leres yang kita lakoni. Tapi begitu iya karena sa'innya itu loh, minta tolongnya pada yang lain. Lah ngopo dadak saja? Soalnya nek ra ngene, engko sing nunggu perapatan iki, ngoten niku. Kalimat-kalimat ngoten niku lho, itu yang kemudian jatuh dalam kesyirikan, dan itu jelas dosa besar yang paling besar. Jadi di Masjid Taqwa Sumber niku Mas Beni, itu saya jelaskan kitab Al-Kabair, dosanya itu ada 76, tapi sudah 1 tahun lebih itu masih membahas di dosa yang pertama, yaitu kesyirikan. Karena saking besar dan banyak cabang-cabangnya, jadi saya rangkai terus ben ngokok ben ngotok ben full gitu kan, biar pemahamannya utuh. Makanya wabillahi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menanamkan tauhid pada jamaah-jamaah kita di masjid-masjid kita. Jangan sampai nanti sampai ada bencana terus gang golek kembang melayu ning ngendi naudzubillah. Jadi kalau di kampung kita masih ada itu, insya Allah itu alamat musibah itu dekat. Karena tadi loh, musibah itu yang mendatangkan Allah atas izin Allah, dan yang bisa menghentikan seketika ya cuma Allah. Nah, lalu para umaroknya apa? Nah, menjamin kalau terjadi bencana ya menjamin keselamatan jiwa, ada semuanya. Ini kayak SOP ini pun komplit ikutan BPBD. Artinya insya Allah dengan aman, ada BPBD, ada Dinsos, Dinkes, semuanya sudah punya proseduralnya itu semua, kolaborasinya itu. Tinggal kita panjenengan sebagai ustadz, para ulama, para alim ulama, para pengajar agama menjelaskan tentang pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berikutnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pada akhirnya musibah itu terus datang, maka seorang muslim harus kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Dan sebaik-baik doa itu mendoakan pemimpin. Dalilnya apa Mas? Dalilnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal 3 kali ganti penguasa, Pak. Jadi saya ngajarkan kitab akidah di beberapa tempat di Masjid Sumber sini, kitab akidah Imam Sufyan As-Tsauri, kemudian di Masjid At-Taubah Tipes itu kitab akidah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian di Babul Ilmi Gebang itu kitab akidahnya Imam Al-Muzani. Ada beberapa kitab akidah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ada imam mazhab 4. Yang pertama adalah Maliki, kemudian Abu Hanifah, Imam Malik, Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jatuh di Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang paling bontot. Ini ditangkap sama penguasa. Kenapa? Karena pada waktu itu penguasanya terkontaminasi syubhat agama, yaitu apa? Adanya tokoh yang punya pemikiran bahwasanya Quran itu makhluk. Ya kalimat sederhana. Tapi kalau kita memahami pakai akidah, kalimat itu bahaya. Karena kalau Quran itu dikatakan sebagai makhluk, berarti makhluk kayak kita.
itu dekat dengan kekurangan, kesalahan, kekeliruan sehingga perlu direvisi. Nah itu nek kelompok hari ini namanya Islam nopo? Islam liberal. Nah, nek zaman dulu namanya Mu'tazilah. Nah ada orang sekarang berani jenenge ormasnya, ormas itu jenenge Mu'tazilah Indonesia, nah ada. Jelas itu nanti langsung dapat statement keliru. Nah Mu'tazilah itu menyatakan Quran itu makhluk. Delalah penguasanya terkontaminasi. 3 kali ganti penguasa. Imam Ahmad bin Hambal ditangkap, dijeblos ke penjara, dianiaya, disiksa, dan dijamin keluar kalau berani mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan Imam Ahmad bin Hambal tidak mau mengatakan. Sampai akhirnya Allah izinkan penguasa yang keempat berganti pemikiran, tidak terkontaminasi dengan paham itu, dan kemudian muncullah kaul Al-Imam Ahmad bin Hambal, yaitu kalimat yang luar biasa dalam, luar biasa maknanya luas. Beliau mengatakan lau anna li dakwatun mustajabatun la da'autu hulis sultan. Kalau kiranya aku itu punya satu doa yang mesti terkabul, donga iki tak ngundungake pemimpinku. Kenapa? Karena kalau berdoa untuk dirinya sendiri, kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau mendoakan pemimpin, maka pemimpin akan berbuat untuk masyarakatnya. Makanya jenengan ya, mungkin karena hikmah atau faedah dari doa-doa jenengan, nah lahirlah pemimpin kayak beliau ini. Nah tinggal nanti jenengan berdoa lagi semoga penggantinya lebih baik kan gitu. Nah, termasuk dongane niku Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Jadi yang artinya ya Allah kasih ganjaran saya atas musibah saya, musibah ditinggal Pak Camat gitu kan. Dan gantilah dengan yang lebih baik. Nah, dan terus kula nate Pak, pada santri pilih motor kula terus dinggo ngebut wabrakan nganti sigar kalih dier gitu kan. Tuh iki nek dhek tak kon ngijoli ora duit wong buktine motornya nyilih gitu kan. Wis tak ndongane Gusti Allah wae. Allahumma ajurni fi musibati wa qul khairan minha. Nah, akhirnya ada yang ngasih duit saya punya sampingan lah usaha ini. Nah kemudian ada transaksi itu, wah bisa untuk motor anyar Grace 3 Pak, cash gak pakai kredit riba loh. Makanya nanti beliau serius ganti, beliau itu kalau nggak salah, kalau nggak jadi kepala BKPSDM, kepala DLH, kepala DLH, di sini apa mas? Kepala apa? Pol PP apa? Kita mau nyalon. Nah nanti jangan berdoa itu, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, sehingga peran ulama ya tadi berdoa, mendoakan kota ini, mendoakan negeri ini gitu kan. Kemudian mendoakan pemimpin-pemimpinnya agar baik gitu kan, agar lurus, jangan sampai melenceng, jangan sampai ketemu orang-orang yang aneh-aneh gitu kan. Kemudian peran ulamanya, umaroknya menyediakan semua layanan-layanan yang terkait dengan kebencanaan. Nah, kolaborasi ini adalah kolaborasi yang ideal, yaitu masjid sebagai pusat informasi, doa, logistik, kemudian ulama dilibatkan dalam proses-proses yang terkait dengan edukasi kepada publik. Dan kalau sampai ulama atau masjid itu ditinggal, eman. Pemerintah itu kalau sosialisasi dewan itu rekoson Pak. Maka kalau kemudian bisa ngerangkul takmir masjid itu benar tinggal nyampaikan. Apalagi kalau yang dirangkul ustadz-ustadznya, pengajar-pengajarnya itu enak sekali. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pas posisi terkena bencananya. Pasca bencananya, maka ketika pasca bencananya setelah selesai maka kita tolong menolong untuk melakukan perbaikan. Seperti yang jenengan tadi jenengan tadi inisiasi mengirim 4 truk, ada 200 juta dan seterusnya. Itu keterpanggilan yang baik. Bahkan yang kasus Palestina itu yang menarik itu gini, banyak orang itu lupanya gimana? Bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu nanti akan Allah berikan peluang memberikan syafaat 70 orang anggota keluarga. 70 orang anggota keluarga. Misal si fulan orang Palestina mati syahid gitu kan. Terus dia diizinkan oleh Allah, jangan 70 anggota keluargamu mrene gitu kan. Gak pakai hisab, gak pakai adab, gak pakai apa-apa, langsung lebu surga. Namanya syafaat. Syafaat itu ada 7 Pak. Ada 7. Satu syafaat Rasulullah, yang kedua syafaat para siddiqin, kemudian yang ketiga syafaat para nabi selain Nabi Muhammad, kemudian yang keempat syafaat para syuhada, yang kelima syafaatnya para solihin,
yang keenam syafaatnya malaikat, yang terakhir syafaat Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat Allah ini yang akan menghabiskan neraka dari orang beriman pendosa tapi terbebas dari kesirikan, kemunafikan dan kekufuran. Nah, kembali ke orang mati syahid. Orang mati syahid itu punya kemudahan dikubur, tidak ditanya mungkar nakir nggak mau nanya. Kemudian begitu dibangkitkan akan terlindungi dari panasnya matahari yang didekatkan. Kemudian begitu masuk hisab mizan itu tidak ngalami, disuruh bablas. Begitu kemudian masuk di telaga disuruh duduk di tempat yang istimewa. Kemudian sirat jalannya cepat, kemudian kontoroh aman, pintu surganya sendiri namanya al-jihad. Nah, dalam proses syafaat tadi dia diminta untuk mengajak 70 orang anggota keluarganya. Sempun pakmu, dalam pak ayo mati syahid. Terus mbokmu, mbok ayo mati syahid, gitu. Kalau anakmu, anaknya mati syahid. Terus bojomu mati syahid semua, Pak. Maka saudara yang mana yang mau dia panggil? Saudara sesama muslim. Saudara sesama muslim yang mana? Yang peduli. Nah, maka termasuk apa yang terjadi di Aceh, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, itu juga masuk dalam kategori syahid karena tenggelam. Nah, orang yang tenggelam itu juga masuk kategori syahid. Sehingga kalau misalnya dengan tadi ngirim bantuan untuk anaknya, istrinya, kok suaminya mati syahid, nyeluk 70 ribu bukan perkara gampang. Jenengan akan nyebutnya 70 anggota keluarga paling sagednya 20, 30 gitu. Sisanya lali gitu. Soalnya jarang ngumpul gitu. Susah loh 70 ribu. Nah, akhirnya yang terjadi wis niko mawon, piyai-piyai Solo sing ngirim bantuan. Nah, makanya panjenengan yang belum terpanggil, saya memotivasi untuk ikut serta. Dan tadi napa istilahnya? Duit ra payu. Nah, jadi mangdal kene iku kudung-kudung jenengan, sarung-sarung jenengan gitu kan, barang-barang gitu kan. Biar nanti truknya yang berangkat gak cuma 4 tapi 40. Nah, ini ampun ngedal ke lemari. Tentu kayu turah-turah soalnya. Tolong menolong ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insyaallah panjenengan sampun hafal semua. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus ditegaskan lagi bahwasanya musibah itu tergantung positioningnya. Kalau kajian muamalah di daerah Karanganyar didatangi seseorang yang kemudian dia mengatakan saya tuh ngisi pengajian kados jenengan. Oh nggih. Ini kemarin saya ditanya sama jamaah ini aku bingung jawabnya Mas. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ngeten. Aceh ini kan wong Islam tau. Lah kok kena musibah berarti diadab lho. Berarti wong Islam diadab lho. Sing. Gak semua musibah itu maknanya adalah adab. Mungkin maknanya adab di satu tempat tapi kena kepada orang beriman. Sehingga belum tentu orang beriman yang kena itu teradab atau diadab. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba dicoba. Sehingga kalau orang Palestina dibom sampai ribuan, mungkin ratusan ribu atau jutaan mereka meninggal, itu bukan karena dosa mereka, bukan, tapi karena mereka terpilih sebagai hamba yang sanggup nanggung. Mboten enten wong Palestina bar dibom Israel terus golek kembang ra enek. Golek keris ra enek. Tidak ada. Mereka nek jenengan ningali video-video ini berteriak, ya Allah, mata Nasrullah, ya Allah, ala inna nasrullahi qarib. Dan seterusnya kalimat-kalimat yang dikembalikan kepada Allah. Tidak ada. Di kita lagi enek wong tiba blodak gitu kan, boleh kembang. Arep ngono iku ngeterke wong mantu, bawa pitik terus dicalke ning pertek gitu kan. Macam-macam aneh-aneh gitu. Makanya nggih, monggo kita introspeksi akidah kita semuanya. Sehingga dalam kasus orang-orang Aceh, insya Allah itu mereka orang-orang yang terpilih untuk mati syahid. Orang-orang Padang juga demikian. Nah maka nanti dalam bab maut itu ketika menimpa orang mukmin. Tadi pagi saya ngajarkan itu di salah satu majelis di Bentang. Itu kalau menimpa orang mukmin mati yang mendadak itu rahmat dari Allah karena Allah tidak menginginkan dia merasakan kesakitan sakaratul maut. Tapi kalau menimpa orang yang tidak beriman, maka itu bencana dari Allah karena dia tidak sempat bertobat. Makanya tinggal kacamatanya dari mana. Makanya kalau kita ngomongkan musibah kok mesti ada keliru, karena semua nabi itu mesti dapat cobaan gitu. Inna ma'a idomil jaza idomil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Dan yang paling besar cobaannya adalah
para nabi, fal amsal sumal amsal, dan orang yang semisal itu sih kan para ulama, orang-orang alim ulama. Maka panjenengan yang hari ini mengampu umat ya, siap-siap dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, apa bojo galak gitu. Apa randedet gitu. Ini kuwi cobaan lho. Randedet juga randedet mulai bojone nesu tambah meneh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kolaborasi ulama dan umarok dalam menangani bencana itu penting. Sampai Al Hasan Al Basri mengatakan la yasluhun nas illa bil ulama wal umarok. Tidak baik atau tidak akan mendapatkan kebaikan umat kalau tidak ada kolaborasi antara ulama dan umarok. Nah, wali kotanya sekarang sering menggunakan kata kolaborasi ya. Kolaborasi. Tapi saya dulu ini Kecamatan Banjarsari kalau kan ngajak ke kajian betul. Jadi memang benar-benar bukan nggak mau kolaborasi, tapi memang sudah tidak ada masalah karena brandingnya tadi loh, kota kampung santri itu sudah masuk nih Pak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup, bencana bukan akhir segalanya, dia adalah sarana untuk kembali pada Allah, bertaubat. Adapun pada korbannya, maka kita harus selektif melihat kalau itu orang beriman, mudah-mudahan Allah terima sebagai syahid. Kalau itu orang yang tidak beriman, ya kita kembalikan pada keyakinannya mereka. Nah, kemudian yang hidup harusnya mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Ya terkait dengan tadi itu kerusakan fisik ya jangan dilakukan, kerusakan non fisik ya segeralah bertobat. Dan kunci keberhasilan dalam mitigasi bencana adalah kolaborasi ulama melalui masjid-masjid dan mimbar-mimbarnya, disampaikan kesiapsiagaan dari mental, spiritual dan seterusnya. Kemudian umaroknya mempersiapkan alat-alat instrumennya, OPD-nya pun siap termasuk anggarannya insya Allah ada mekaten. Bila mekaten yang sudah saya sampaikan, ada yang mau ngejak rame mungkin. Nah, nanti kita tutup dengan doa. Ini pun bawa MC. Mungkin ada yang mau info. Bertanya. Wis wengi Mas, selang ngantuk. Kita tutup dengan doa kita doakan kota kita, negeri kita agar selalu baik di atas lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan Indonesia baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati warzuqna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih amwalana wa aslih auladana wa aslih azwajana wa aba'ana wa ummahatana wa asatidana ya arhamar rahimin irhamna. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, wasfa'na fi zumratil muwahhidin, wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak yang saya hormati.